misalnya PPKM ini harus ada pembatasan, harus ditindaki semua, dibatasi semua. McD yang buka 24 jam, apa beda? McD buka 24 jam. Kemudian UMKM yang juga online juga. Oke, sekarang kursi kasih keluar. Balik lagi di Marcella Podcast. Ya, kali ini bintang tamu kita yang lagi naik daun ya. Sangat-sangat viral pada saat ini ya, karena membahas soal PPKM. Ya, ada Bung Ahmed Gorapu. Iya, halo. Channelnya Marcella Hala ya. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Selama Allah masih berikan kenikmatan, keindahan, bahkan anugerah yang sampai saat ini seluruh manusia yang ada di muka bumi ini masih bisa tersenyum walaupun di tengah pandemi ya. Iya, iya. Jadi Kak Ahmed ini so terkenal di mana-mana, dia komedian, dia juga mantan aktivis kampus ya. Iya. Atau masih aktif sampai sekarang di kampus? Tidak. So sama tahu masih suka kayak korame kan. Dia juga endorsement anak Bigo, pokoknya sosial media sekali, suka bantu-bantu orang. Siapa yang tidak kenal dia ini kan? Semua dia backing. Yang paling penting sekarang ini dia orang yang berani maju ya. Kemarin dia berani maju sampai di mana Kak Ahmed maju kemarin? Maju. Gedung apa? DPRD Provinsi Gorontalo. Iya, Kak Ahmed kemarin maju sampai di sana ya. Iya. Butuh keberanian loh sampai di sana itu. Ada kira-kira sebelum ke sana itu berpuasa 3 hari dulu kayak apa? tidak ada juga sih puasa, cuman sebenarnya manusia itu kan ada batas kewajaran. Nah, ketika orang PHT itu mungkin tidak mampu menerjemahkan apa yang perlu orang ungkapkan, maka harus orang ungkapkan itu. Apapun DP resiko itu ke belakang. Dan saya juga mau bilang, saya bukan apa dulu, saya adalah orang biasa, bukan semacam teman-teman bilang bahwa begini. Itu alhamdulillah Allah kasih keindahan buat saya, teman-teman banyak yang kenal juga sayang sama saya, karena saya suka sekali buat orang bahagia gitu. Walaupun kadang juga saya tidak bahagia gitu. Jangan bilang Bon tidak bahagia di sisi percintaan. Oh, soalnya lala mulu lala talingan barere begini ini. Oh, tidak juga. Kalau cinta itu bonus dari Allah. Oh, gitu. Oh, mau di Dodi. Oke, jadi tolong bahas yang kemarin Kak Ahmed menyuarakan tentang penolakan PPKM. PPKM itu apa dulu nama? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi sekarang itu orang dibatasi ya. Apa-apa itu dibatasi. Kalau saya bicara tentang PPKM, ada dua sisi. Sisi pertama positif. Kenapa saya katakan positif? Karena itu juga program pemerintah itu sebenarnya bagus. Artinya kita memutuskan mata rantai dari C19 ini ya. Kemudian karena saya basicnya sarjana kesehatan, maka saya harus juga dukung apa yang menjadi program pemerintah, begitu kan? Karena untuk memutuskan mata rantai, apalagi ini bicara soal pandemi, maka sebagai background kesehatan, saya sebagai anak kesehatan, maka saya harus mendukung. Lagian juga saya melihat bahwa kerja keras dari pemerintah, khususnya teman-teman tenaga medis yang sangat maksimal sampai saat ini, mereka masih konsisten, itu bekerja untuk bagaimana supaya masalah pandemi, masalah wabah yang sampai saat ini masih menghantui seluruh dunia, begitu,
untuk bagaimana itu bisa hilang. Namun di sisi lain, bicara tentang sebuah hajat hidup orang banyak. Artinya begini, di satu sisi kita bicara tentang penyakit, itu basic saya. Di satu sisi juga kita minta sebuah keadilan. Keadilan apa di sini maksudnya? Saya walaupun saya anak kesehatan, tapi bicara tentang apa yang menjadi keinginan dari masyarakat soal hidup. Ini bicara tentang hidup. Mereka butuh makan, mereka butuh uang. Kalau memang itu sinkron antara, oke lah, kita batasi mereka untuk hal-hal seperti itu. Tapi apa konsekuensi dari pemerintah sebenarnya? Apa konsekuensi dari orang-orang atau pihak-pihak terkait dalam masalah PPKM ini? Lagian juga, ini sebenarnya saya sedikit mengkritik kepada pemerintah. Bagus pemerintahan saat ini, baik di provinsi, kabupaten, kota Gorontalo. Tapi untuk penyalurannya itu mungkin untuk lebih dipermantap lagi. Dipermantap bagaimana? Karena banyak juga orang-orang bertanya, kenapa yang lain dapat bantuan, yang lain tidak? Di sisi lain, kita membatasi orang-orang untuk bisa berkerumun kemudian untuk mencari nafkah. Contohnya seperti UMKM. UMKM itu sekarang kan lagi giat-giatnya bagaimana mereka bisa mendapatkan uang, bisa memenuhi kebutuhan dari keluarga. Di sisi lain juga mereka juga harus dibatasi dengan untuk pemutusan mata rantai lewat program ini, PPKM ini. Nah, sekarang ada dua sisi antara PPKM kemudian dengan masalah makan soal UMKM ini. Bukan cuma UMKM, pekerja seni juga khususnya termasuk saya, termasuk teman-teman ojol juga termasuk. Artinya begini, apalagi adanya program pemerintah yang dinamakan PEN, itu peningkatan ekonomi nasional. Nah, bicara tentang ekonomi dengan satu keterbatasan atau ruang gerak dari orang-orang atau pelaku ekonomi yang bekerja saat ini untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana sebenarnya harus supaya mereka ini sinkron, tidak melawan apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk memutuskan wabah ini. Kemudian di sisi lain juga mereka bisa bekerja, mereka bisa mendapatkan uang dengan adanya peningkatan ekonomi ini. Nah, sekarang mungkin saat ini macam kemarin yang saya permasalahkan itu, saya sebenarnya ini fokus di pohon waktu kemarin kan. Saya demo sendiri itu di masalah pohon karena memang di ruas jalan Gorontalo itu kita lari sedikit ini maksudnya kronologi. Boleh susah pamulai bahasa biasa saja ya. Boleh. Tinggal hilang ya Melayu. Kamu ini nggak bilangin dari tadi, aku susahkan bahasa Melayu nih. Jadi begitu ya. Saya itu sebenarnya kemarin itu masalah pohon yang ada di sepanjang jalan Trans Sulawesi itu banyak sekali kecelakaan, bahkan orang jatuh akan pohon sampai mati yang di daerah saya itu. Nah, di situ saya sekedar mengkritik lewat medsos, tapi tidak direspon. Yang kedua juga dikritik lagi secara langsung, disampaikan bahwa itu pohon sudah berbahaya, tidak direspon. Ketiga kali saya sampaikan di medsos lagi, kemudian saya sampaikan lagi secara langsung kepada orang-orang yang maksudnya yang pihak-pihak terkait di situ, tapi tidak direspon. Otomatis saya langsung melakukan aksi itu seperti itu. Nah, kemudian setelah saya melakukan aksi sendiri itu, ternyata masyarakat banyak merespon soal itu. Otomatis ketika kita bergerak, ketika kita memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat, maka kita termotivasi dengan sebuah dukungan. Apalagi ini bicara tentang kepentingan orang banyak, pohon. Kayak kemarin kan ada yang meninggal gara-gara pohon itu. Nah, ketika saya suarakan, ternyata teman-teman banyak orang-orang di medsos mendukung saya, bilang bagus bro. Di situ saya artinya apa ya? Saya itu semacam dapat darah baru untuk bagaimana bisa membangkitkan semangat, bisa membela orang-orang. Walaupun terserah orang bilang bahwa saya mau cari muka atau mau cari popularitas seperti apa, tapi tidak. Background saya sebelumnya, saya suka membela orang. Saya maksudnya suka sekali membantu orang. Itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam.
Nah setelah itu ternyata alhamdulillah dengan aksi saya sendiri itu followers, kalau orang bilang saya ini kayak main Mobile Legends, saya ini ibarat Hayabusa level 1 tidak ada buff, baru ambil buff ditampal orang. Memang nekat. Welcome to Mobile Legends. Tapi alhamdulillah direspon dan pemerintah Kabupaten Gorontalo dan juga instansi terkait dari ini langsung merespon. Begitu juga teman-teman dari PLN juga langsung memangkas itu. Dari situ saya termotivasi. Nah, setelah bergerak di situ tiba-tiba saya teringat dengan ini. Sekarang ini bukan cuma itu masalah Gorontalo saat ini. Tapi ada satu masalah yang bukan cuma masalah Indonesia juga, ini masalah secara internasional. Begitu. Semua negara merasakan hal seperti itu tentang pandemi ini. Namun saya melihat bahwa ini perlu juga diperjuangkan. Nah, pada saat itu juga beberapa orang dari teman-teman saya di aliansi kita membuat satu grup. Sebenarnya cuma berteman berapa orang, kita membuat grup untuk bagaimana kita bisa menyuarakan hal ini. Saya diajak juga kan sama senior saya, diajak bahwa teman-teman pekerja seni ini saat ini sudah susah, bahkan ada yang gulung tikar, ada yang sudah jual-jual alat, bahkan ya masalah ekonomi karena sekarang kan pandemi, jadi izin keramaian tidak ada, kemudian juga kafe-kafe ditutup, warkop ditutup, jadi para pekerja seni ini merasakan dampak yang sangat susah di masa pandemi ini. Kemudian juga teman-teman dari ojol juga ketika mau lewat di ini ditahan. Padahal mereka juga kan salah satu menunjang perekonomian yang ada di daerah, karena mereka kan di situ ada UMKM yang berjualan secara online. Begitu. Kemudian mereka dibatasi. Artinya begini, ya kalau masyarakat biasa bisa ditahan karena ini kan jalan dipagar kan. Tapi untuk ojol juga, termasuk ojol juga harus keliling. Jangan tanya kenapa biaya untuk namanya apa dulu ini pengantaran ini apa dulu? Delivery. Delivery ya. Delivery ini sangat pengantar. Delivery ini sangat kalau keliling kan deh bosan, tambah DP bensin jadi susah. Gitu tuh. Kan ini saya podcast dekat Suawa. Oh jangan bilang tanpa. Jadi begitu. Baru habis itu di satu sisi lagi ternyata UMKM merasakan hal seperti itu. Satu yang menjadi motivasi saya, kenapa saya harus bergabung dengan teman-teman untuk memperjuangkan UMKM, ojol, dan para pekerja seni, dan termasuk masyarakat Gorontalo yang menginginkan PPKM ini tidak ada. Masalah hajat hidup orang banyak, masalah makan orang-orang yang sudah tidak ada penghasilan lagi, yang mereka pada saat itu baru buka, kemudian harus tutup karena pada saat itu dibatasi jam 9. Yang lebih parah lagi, Rian Rantang atau Rian Gorapu orang bilang. Teman saya itu iya, nanti diundang dia. DP kursi itu dia kan jual nasi kucing. Dan perlu saya sampaikan bahwa Rian Rantang itu apa dulu mengumpulkan Wih, tolong sudah mola. Mengumpulkan ini apa namanya? Mengumpulkan rantang. Bukan rantang. Apa dulu? Orang macam begini tuh nasi, Pak, kita nasi ayam, nasi. Iya. Kasih kumpul ini nasi orang penjualan. Orang penjualan di satu tampak. Dia bantu. Kebetulan ini yang dia kompleks toh di Tabongo kan dia kasih kumpul, dia jual di kota lah. Jadi ini kan orang-orang titipan-titipan Pak dia ini hati. Nah DP kursi orang angkat, orang bongkar kan dia bongkar. Karena memang pada saat juga PSBB lalu kan, jadi dia bongkar. Saya tidak marah dia bongkar itu. Berarti masih dari zaman PSBB itu? Iya, dari zaman PSBB. Artinya begini, orang ini kan dapat tingkat kesabaran. Kalau memang ini haruslah. Kalau misalnya ini sudah orang susah, jadi apapun yang dia mau ini pasti dihalalkan segala cara begitu kan. Nah di situ juga saya bilang sama Terian biar saja diam kasih pulang itu. Tapi sampai sekarang PPKM DP kursi itu belum dia kasih pulang. DP kursi itu DP kursi Ricky Kucing di situ Bastap situ tidak mau.
Asih juga kasih, artinya begini, kalau misalnya ada teman-teman yang ambil itu kursi lerian, teman-teman instansi terkait, kasih pulang akan, Pak susah sekali lah Italo, Mas susah sekali dia Pak, ditabung DP rumah, itu. Ini sebenarnya yang saya sampaikan kemarin itu di DPRD, saya sampaikan itu bahwa artinya begini, jangan ada pilih kasih kalau misalnya, kalau mau bertindak, misalnya PPKM ini harus ada pembatasan, harus ditindaki semua, dibatasi semua. McD yang buka 24 jam, apa dia beda? McD buka 24 jam. Kemudian UMKM yang juga online juga. Oke, sekarang kursi kasih keluar. Sekarang orang beli di situ lewat ojol, lewat online atau marketplace. Dorang beli langsung, kan tidak duduk, langsung ini. Kenapa dorang harus dia suruh tutup? Apalagi yang di Jalan Agus Salim, iya kan? Apa beda dengan McD? McD juga begitu. Drive-thru. Apa beda? Apa itu? Drive-thru. Oh, drive-thru. Drive-thru. Apa beda? Sama. Iya, drive-thru ya. Drive-thru mungkin naik otos toh Drive-thru naik oto. Kalau ini juga Adol naik motor. Motor sama. Di situ juga begitu. Cuman DP beda dua. Kalau McD boleh pakai oto. Kalau di ini kan tidak ada juga orang berpesan. Mbak bayar DP oto lebih mahal daripada motor. DP nasi kucing. Iya, nasi kucing. UMKM juga Mbak jual boba. Bayangkan rompe boba itu sampai isi tai kambing, tidak ada Mbak beli. Iya, itu susah. Artinya begini, cukup so miskin, tapi jangan miskin melendong lagi hati. So tak tumpuk-tumpuk miskin. Jangan tanya kenapa. Dari bukan hasil survei, tapi ini kenyataan. Banyak DP kendaraan-kendaraan yang baru dia utang, leasing tarik semua bos. Iya kan? Tidak mampu Bapak. Banyak juga orang-orang yang baru utang di perbankan, harus putus sama, banyak yang gulung tikar. Dan mungkin alhamdulillah saya tidak merasakan dampak seperti itu. Karena mungkin begini, saya tak coba utang itu. Saya prinsip saya tak coba utang. Cuman kasihan orang-orang yang lain itu, saya teman-teman, bahkan saya keluarga sendiri, saya di depan mata saya dia tarik. Dia tarik. Saya bukan permasalahkan itu leasing, tarik atau apa. Ini memang rombak utang juga sudah resiko itu. Tapi setidaknya begini, itu adalah satu gambaran bahwa ya lihatlah background orang dulu gitu. Sebelum kita bertindak. Artinya sebelum kita memberikan satu program ini kira-kira apa DP efek nanti. Ada PPKM, berarti kita harus punya solusi sebelumnya ini. Sebelumnya harus ada solusi, maksudnya kita tak balik lagi teh. Artinya ada solusi dulu. Misalnya begini, oke, torong batasi dari jam 9. Oke, torong batasi dari jam 9. Nah, ada solusi juga sih, itu kayak bantuan untuk ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa artinya kalau memang DP standar 500 dia mau kasih cuman satu kali kasih 500 itu buat orang Gorontalo, dia mau putar pun cepat habis. Iya toh, kan di tengah begini susah orang beli Pak. Iya macam saya bilang tadi, kalau orang jual boba sampai boba itu menjadi macam tai kambing, tidak susah orang beli. Begitu. Dan ini bicara dari saya hati yang saya rasa. Bahkan orang juga bilang pas saya kan, cuman saya bilang begini, jangan pernah salahkan pemerintah. Jangan pernah salahkan aparat. Aparat juga kan cuma pikir mereka juga punya keluarga. Dan saya sepengetahuan nih saya, orang juga siapa juga yang mau bawa diri di jalan begitu toh. Di waktu orang harus berkumpul dengan keluarga. Kalau misalnya kan macam di aparat ada yang ini yang harus turun, ada juga yang sudah selesai DP ini atau lapas piket atau apa. Orang juga tidak seperti itu. Bahkan teman-teman saya, orang ya harus bagaimana? Ini kan perintah langsung dari pusat. Apalagi ini bicara tentang peraturan presiden kalau tidak salah, peraturan presiden ini. Jadi ini harus presiden juga yang ini. Setidaknya begini, oke, kalau ini memang peraturan presiden, setidaknya kan yang tahu kondisi Gorontalo itu adalah gubernur Gorontalo, yang tahu kondisi Gorontalo itu adalah bupati Gorontalo, bupati-bupati yang ada di Gorontalo maksudnya, kemudian wali kota yang ada di Gorontalo, teman-teman di legislatif, teman-teman yang ada di yudikatif, teman-teman aparat, tahu kan kondisi Gorontalo seperti apa. Dengan adanya program seperti ini, artinya bagus untuk memutuskan mata rantai, tapi setidaknya kita kembali ke hati, Pak. Kembalikan ke hati. Ini bicara tentang sebuah tanggung jawab. Bagaimana orang punya
punya ini. Kita orang ini ibarat di Pancasila ini serius. Ibarat di Pancasila. Sekarang orang harus batuntut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang butuh keadilan. Jangan cuma ada batasan, kemudian disekat-sekat apa menjadi kepentingan. Orang harus lihat seperti apa. Jangan sampai kita orang akan terputus sehingga orang akan lupa tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga tidak terlaksana, orang-orang pasti akan berpasrah diri. Dan apa yang orang akan kembali ke sila ke-1 ketuhanan yang maha esa, dan serahkan patuhan semua. Dan justru dengan adanya itu maka akan memutuskan trompe ini yang orang takutkan, jangan sampai orang akan putus yang bernama sila ketiga, persatuan Indonesia. Orang butuh persatuan. Untuk masalah-masalah begini harusnya ada solusi. Kalaupun bantuan iya, oke, itu jadi solusi. Tapi setidaknya bantuan seperti apa? Sasarannya di mana? Jangankan itu. Kalau memang itu sasarannya seperti ini, setidaknya yang tahu kondisi daerah itu, masing-masing daerah itu mulai dari lurah, kepala dusun. Koordinasi cuman sebatas orang-orang yang di atas saja. Dan yang saya takutkan, ini bukan menuduh atau apa, tapi setidaknya kekhawatiran saya, bukan di Gorontalo ini, maksudnya yang di luar Gorontalo. Yang saya khawatirkan, jangan sampai ini adalah proyek yang hanya menguntungkan orang-orang yang di ruangan ber-AC. Itu menurut saya. Dan saya bicara begini, ini bukan ini, saya takut bicara begini sebenarnya teman-teman. Ibu Marcella Hal, saya takut bicara begini. Sumpah litar, saya takut Komandan, saya takut Pak Gub, saya takut Pak Bupati, saya takut Pak Kapolres. Tapi bicara tentang rakyat, orang punya tanggung jawab seperti itu. Teman-teman, perlu tanggung jawab seperti itu. Kita yang turun langsung di lapangan ini, kita yang turun langsung lapangan. Bagaimana orang lihat orang yang lapar pada saat itu? Kita lihat apa? Kalau ini lihat kita postingan itu bukan akal-akal. Dan kalaupun orang cari popularitas, bahwa kita bantu-bantu orang. Kalau ada yang bilang bahwa kita cuma cari popularitas, ngoni iko dengan kita, bahwa kita ketika kita turun, kita bantu pemerintah. Kita orang dengan teman-teman yang kita kumpulkan, bahkan orang Jawa bantu kayak itu, bangun rumah, kasih beras, kasih sembako. Itu sebenarnya kita bertujuan untuk membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah dari sekian jumlah angka kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo, bahkan di Indonesia. Itu dengan adanya trompe gerakan, banyak sekali orang-orang sosial yang ada di Gorontalo, men. Banyak sekali. Itu orang dari Goroba, orang dari yayasan itu peduli, orang dari PRG, teman-teman sosial, adalah komunitas motor, komunitas oto, komunitas bentor, komunitas ojol, semua bergerak bantu meringankan beban pemerintah yang terlalu banyak itu memikir tentang angka penanggulangan kemiskinan dan bicara tentang kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Nah sekarang sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Pemerintah tidak salah, aparat tidak salah, bahkan orang-orang tertentu juga tidak salah. Ini cuman kita orang harus berkaca dari sebuah keadaan. Ini adalah masalah pandemi, masalah kita orang semua. Tapi setidaknya begini, apa kira-kira solusi yang aktif? Kalau memang itu oke. Bicara tentang PPKM, itu yang orang tuntut di situ. Tidak lama kita berbicara ini, tidak apa? Cerita saja. Ini kita bukan ini ya. Kita orang itu sampai turun ke DPRD, orang minta ada dua opsi itu. Opsi pertama, hilangkan PPKM, perpanjangan PPKM. Kalau memang itu tidak bisa, karena ini memang aturan, oke. Kasih tambah lagi jam untuk ini. Yang lebih maksimal, kalau menurut trompe ini dari kemarin itu DPRD, orang sarankan daripada orang aparat misalnya bawa diri di jalan mendingan orang kerjasama dengan orang-orang yang di warkop, orang-orang yang di ini, untuk sama-sama orang di situ macam di warkop sini ya, di warkop sini. Kan UMKM juga begitu, UMKM dorong silakan berjualan begini dengan orang perketat di situ untuk prokes, orang perketat. Bahkan orang kalau misalnya perlu langsung tanya, ada kartu vaksin silakan ini.
Kan cuma permasalahan vaksin ini toh. Ada kartu vaksin, nongkrong saja di sini. Tapi dengan jaga jarak juga. Begitu. Perketat di situ. Kalau misalnya tindakin orang. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran buat teman-teman. Sekarang harganya juga pemerintah. Begitu kan? Jadi itu apa dulu harus ditindaki. Karena kan pemerintah misalnya sudah memberikan kelonggaran. Apalagi sekarang ini ada kelonggaran itu sampai jam 10 kalau tidak salah. Sekarang Tambah, kan itu tambah jam 10. Berarti DP waktu untuk ini cuma 2 jam. 2 jam toh? Dan jam 10, jam 11, jam 12. Nah itu. Baru juga ketika orang juga harus semua ini, kita cuma sayang Pak aparat tadi. Kenapa? Dorong aparat ini siapa yang mau badiri bajaga kasihan, iya kan? Dorong juga ada keluarga. Makanya kenapa orang tidak bikin satu, kan biasa orang bergerak satu kali orang mau demo atau apa, orang tidak begitu. Orang punya aturan begitu, orang juga tahu aturan, bahkan minta izin ketika apa dulu bikin satu kayak kemarin kan dialog bukan aksi. Orang minta izin. Kenapa orang minta izin? Orang adalah warga negara yang taat dengan hukum. Itu orang taat dengan baru orang hargai juga. Kasihan aparat ini bajaga begitu toh. Baru di satu sisi begini, dorang yang mati-matian bajaga, tapi orang lain yang menikmati DP hasil loh pandemi. Betul. Tanda petik. Itu saya tidak mau begitu. Kasihan orang bekerja. Di satu sisi juga ketika orang harus, artinya dorong kasih biar begini kan akan kacau juga karena dorong harus melaksanakan apa yang menjadi tugas begitu toh. Kalau cuma mau pikir aparat juga manusia. Saya tidak membela aparat di sini, tapi saya sampaikan, saya teman-teman banyak aparat, bahkan petinggi-petinggi aparat-aparat itu, dorong itu kadang pikir, pernah mereka sampaikan sama saya bahwa dorong juga tidak tega, kasihan apalagi mau lihat kondisi sekarang kan banyak ini juga. Tapi kan bagaimana juga ini adalah yang harus dorong tegakkan juga yang karena memang banyak juga yang nakal, banyak yang tidak pakai masker, banyak yang ya begitu, tidak prokes, tidak dilaksanakan dengan baik. Oke, sekarang kalau memang percaya atau tidak percaya, minimal ikuti dulu aturan begitu. Ini pun yang kurang kira-kira sampai kapan? Itu juga. Artinya begini, kalaupun ini pandemi sampai kiamat, yang penting ikut dulu aturan dulu orang begitu. Ikut aturan. Tapi setidaknya untuk melahirkan satu aturan harus ada solusi juga, begitu kan? Karena ibarat begini, logiki. Apa dulu? Logika tanpa logistik, chaos Pak. Orang terlalu banyak berpikir. Baru habis itu pasti mau chaos Pak. Kan dalam keadaan lapar, iya kan? Makanya orang-orang terpancing, termasuk kalau saya bukan terpancing, tapi ini memang hal yang menurut saya ini perlu orang perjuangkan begitu. Karena orang tahu juga, orang semua yang ini juga pasti merasakan dampak. Bukan cuman orang kecil, orang besar, bahkan ada beberapa yang kaya saja gulung tikar. Yang kaya gulung tikar, padahal tidak ada tikar pada rumah, mau karpet, iya kan? Apalagi orang yang maksudnya DP ini menengah ke bawah ataupun ke bawah sekali, iya kan? Begitu. Itu juga kita kembalikan ke ini, ke apa? Ke pandemi. Ke pandemi. Oke, sudah? Iya, kita sambalan sedikit. Boleh lama banget cara begini apa? Malah iya, karena kalau orang baca cerita begitu memang menggebu-gebu sekali, apalagi orang sendiri yang merasakan. Orang merasakan sebagai masyarakat yang terkena dampak gitu. Apalagi itu yang orang yang tidak ada tikar pada rumah, apa dia mau gulung. Iya, bahkan saya pernah pas di saat pandemi, saya kan alhamdulillah ini juga saya mau ucapkan terima kasih. Saya mau terima kasih buat teman-teman yang sering bantu saya. Bahkan orang bantu saya sekarang alhamdulillah sudah
dengan Teh Al Ghazali dengan tim-tim Lisaya itu bukan tim Lisaya, maksudnya trompet tim begitu, trompet tim itu ada sekitar 70-an rumah. 70-an rumah. Dan yang bantu sampai sekarang ada beberapa orang yang turun tahu karena baku taman. Ada yang saya tidak tahu sama sekali yang bantu. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Hanya Allah yang tahu ketulusan dan keikhlasan teman-teman. Jadi tetap berbuat baik teman-teman. Makasih banyak. Saya saja bangga orang Gorontalo. Orang Gorontalo kalaupun orang bilang agak frontal, agak beraba ya kalau bilang gitu, agak baraba atau apa, tapi di balik kebarabauan itu, iya, ini saya bahas contoh sampai diri sendiri itu maksudnya. Iya. Di balik kebarabauan terselip sebuah nilai sosial yang sulit diukur dengan materi, bos. Itu. Oke, belum kelar itu yang tadi, kelar yang tadi itu yang pandemi. Jadi apa kira-kira? Jadi yang kamu nggak usah ada menangis. Ada menangis sama kaca-kaca ada biasa Jo. Kaca-kaca ribet. Jadi nanti kami sampaikan di sana itu yang tadi kami sudah sampaikan tadi juga itu kira-kira begitu. Maksudnya kira-kira Tika Amit tadi itu sebuah cerita itu semua mencontohkan Tika Amit itu ada di depan pada orang itu yang Tika Amit sampaikan juga di sana. Iya. Bertunjuk-tunjuk sampai tas suar-suar mama nangis begitu Allah. Tidak ada kita menangis di sana. Tidak ada. Karena pada saat itu apa dulu belum makan kita. Belum makan tapi aman nih itu bukan masalah makan, artinya kalau orang lapar sama-sama lapar itu. Gitu. Iya, karena memang pada saat itu juga kan belum ada kesempatan olah. Tapi ada respon. Alhamdulillah teman-teman DPRD itu merespon karena itu kan orang juga penyambung lidah rakyat. Mereka adalah titipan rakyat yang ada di gedung itu. Dan mereka punya tanggung jawab, kan tugas mereka untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari rakyat itu kan. Orang harus sampaikan. Dan kalaupun itu orang tidak sampaikan, maka orang berdosa. Mereka orang so pilih lo rakyat. Gitu. Dan alhamdulillah sudah direspon, itu sudah disampaikan. Bahkan pada saat itu saya memberikan apresiasi buat teman-teman DPRD provinsi. Saat orang itu dialog itu. Iya, dialog itu membicara di situ. Dorang juga komunikasi dengan pihak instansi, dengan pihak-pihak terkait dengan itu yang tadi itu. Jadi dorang respon bagus dan pada saat itu bersama saya teman-teman itu dari pekerja seni itu membuat satu hasil kesepakatan dari pertemuan itu. Nanti ada pertemuan selanjutnya yang akan menghadirkan pihak terkait begitu. Di situ yang mau gugus tugas maupun itu pemerintah, instansi-instansi yang menyangkut itu PPKM akan dihadirkan begitu. Karena masalah pohon saja tidak satu kali kan. Iya. Berulang-ulang kali bikin sensasi dulu. Dari sosmed, dari langsung. Iya. Apalagi ini ya, tapi orang berharap karena orang sebenarnya solala sih. Solala bukan cuma Tika Amit, mungkin cuma Tika Amit yang naik ke permukaan, yang lain cuma sekedar entah sindir-sindir, entah mau secara langsung juga, bahkan langsung hashtag Jokowi, tandai-tandai Jokowi. Cuman ya karena sekarang begini, di masalah pandemi berarti ada batasan toh untuk baku dapa langsung, membaku dapa begitu, atau melahirkan satu keterhuyungan. Ini kan jaga jarak ya. Iya, jaga jarak. Jaga janda. Jadi, orang ada medsos kan. Medsos itu juga bukan tempat untuk bakar lotak. Kalau misalnya kayak di portal tanpa bertagih utang gitu toh. Di mana kan kanal dia ini ada bambe kita pelaki gitu toh. Biasa ini orang gunakan untuk hal-hal yang ya bukan positif. Bagaimana ya mau bilang positif, menurut orang negatif begitu karena kritik toh. Artinya buat orang lah memberikan informasi lah
atau sekedar pengaduan atau wadah aspirasi dari orang-orang untuk menyampaikan DP isi hati bahwa dia tidak mau seperti ini begitu. Macam dia sampaikan bahwa Trongso tidak tahan dengan ini PPKM, Trongso tidak tahan dengan ini wabah, Trongso tidak tahan dengan ini begini. Artinya selama itu juga, dan juga orang harus memperhatikan itu, jangan sampai hoax begitu kan. Makanya dalam menyimpulkan itu yang perlu, jangan sampai orang menyampaikan sesuatu baru itu tidak betul kan, itu akan karena undang-undang IT juga begitu. Menyampaikan sesuatu itu orang harus tahu. Jadi itu artinya ada attitude atau etika bermedsos. Ketika orang sampaikan, sebenarnya 3 sih. Ketika Anda melahirkan satu inspirasi, satu ini, yang pertama karena ini tuh harus ada ide. Kalau ada ide, berarti Anda harus bergerak, ada gerakan. Artinya begini, oh kita harus mau tolak ini, berarti Anda harus bergerak. Orang harus datangi siapa pihak-pihak terkait. Nah, ketika orang bergerak, orang harus tanggung jawab, men. Sama dengan backing status. Orang ini ide, kita backing status begini. Ketika orang bahas status, nggak harus tanggung jawab dengan status. Kalau tidak, nggak karena undang-undang IT atau undang-undang pencemaran nama baik 310 KUHP, begitu kan? Harus begitu. Orang harus tahu itu. Artinya ada attitude, ada semacam apa dulu ini itu sudah. Harus Dia lupa saudara-saudara. Harus terang pengetahuan ya. Apa dulu? Pengetahuan. Harus pengetahuan itu yang terang bilang ini. itu. Yang orang harus tahu. terang harus tahu yang ini itu. Astagfirullahaladzim. Terang harus tahu yang harus terang bilang itu begitu. Boi. Puputar-yati. Tapi ini COVID ini kan sudah dari 2019, maksudnya kenapa baru sekarang? Kan di Indonesia masuk nanti 2020. Iya, maksudnya orang kan sudah dibatasi itu cuman DP istilah saja yang beda-beda. Maksudnya kenapa Tika Amet maju ini nanti sekarang? Sekarang Gorontalo ini suka tunggu-tunggu ini superhero tidak dari ada. dulu, maksudnya kayak baru sekarang. Orang gampang bilang bahwa jadi superhero atau apa, tapi orang tidak tahu saya ini sebenarnya takut juga. Ketakutan saya jangan sampai ketika saya bergerak nantinya juga saya akan menyalahi aturan. Makanya saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang tahu tentang hukum, kemudian juga berkoordinasi dengan teman-teman polisi, kepolisian. Apalagi saya paling aktif itu koordinasi dengan teman-teman yang ada di polisi-polisi yang ini, kemudian juga pengacara-pengacara yang tahu-tahu hukum begitu, yang basic hukum, belajar sama dorang tanya soal ini. Jangan sampai kan ketika orang bergerak kemudian orang salah melangkah begitu. Karena orang adalah warga, sekali lagi orang adalah warga Indonesia yang taat dengan hukum. Itu dulu yang paling penting. Ya, kalau memang hukum itu masih bisa dibijaksanai, misalnya ini menyangkut harkat hidup orang banyak begitu, maka orang harus bergerak. Apapun DP resiko orang harus tanggung DP resiko. Demi apa? Demi orang-orang yang butuh makan itu bisa kenyang. Itu dulu. Jangan sampai orang yang sekenyang dia menjadi ada tabungan banyak begitu toh, istilah tanda petik. So kenyang, ada tabungan banyak, baru yang dia lagi kanyang-kanyangnya, dia tidak pernah melihat orang di bawah, bahwa orang di bawah ini lagi pada kelaparan, lagi butuh uluran tangan lotoran. Makanya saya bangga di Gorontalo mungkin adalah satu-satunya provinsi yang DP masyarakat itu sosial. Ketika ngoni hidup di Gorontalo tidak pernah yang DP nama lapar. Iya, dan kita ini itu tidak pernah melapar kecuali ngoni gengsi. Itu kalau lapar lah minta makan lah begitu. Minta makan di mana? Minta makan pak orang yang mau kasih makan begitu. Dan ibaratnya begini, nah miniatur yang seperti ini itu ada juga di pemerintahan. Minimal begini, ketika ada orang meminta makan, kasihlah dorang makan. Kasih makan dorang yang bermanfaat. Kasih makanan dorang yang memang adalah hak lo dorang. Jangan sampai apa yang kewajiban lo dorang untuk kasih makan pada orang karena itu hak lo dorang, orang tidak kasih makan, justru orang kasih makan pada orang keluarga sendiri, itu dosa. Sudah jadi sekali sebenarnya DP masalah ya, padahal ini nih cuman penyakit. DP masalah ini cuman penyakit, sementara kalau orang sakit itu kan itu orang cuman cukup kasih DP obat. Ini sudah jadi
Orang harus belajar lebih dalam tentang hukum, orang harus belajar jadi panjang sekali padahal Iya. cuman gara-gara ini wabah ini yang sebenarnya Karena percaya atau tidak ini. saya bilang skenario paling indah dan skenario paling ofisial kalau orang bilang di YouTube ofisial adalah skenario Tuhan, Pak. Kalau selain skenario Tuhan, misalnya itu skenario Skenario orang-orang tertentu yang hanya memanfaatkan situasi, kondisi bahkan ini akan terbongkar dari skenario dan akan rusak skenario itu di suatu saat nanti. Kan belum sekarang. Kalaupun DP skenario tidak mau terbongkar di dunia, masih ada pengadilan tertinggi di akhirat, Pak. Betul ini, Pak. Hanya miris kasih yang mau rindu sih dapat apalagi sekarang sekolah-sekolah. Iya, sekolah itu di sekolah. Ini kakak ini yang di sekolah pas saya pe kampung. Oh, memang itu dong. Pernah lihat pas saya pe live Facebook. Saya mengajar anak-anak di kompleks. Wah, memang bodoh sama orang yang pintar dong pe orang tua, Pak. Pintar sekali dong pe orang tua. Alhamdulillah nah kelas itu dong pe mama. Ati orang bangun kamari, DP anak masih tidur. DP mama yang bekerja tugas. DP mama yang absen, DP mama yang UIN. Artinya begini ya. Saya tidak mau ini itu sih. Kan so begitu kan tidak mungkin juga mau jaga jangan sampai anak-anak mau terjangkit tetap. Tapi setidaknya tidak boleh berbicara saya diam saya kalau orang tua murid saya. Saya lebih takut orang tua murid daripada iya, tapi so betul setidaknya begini ya, minimal orang ini adalah zaman di mana orang mereview ulang atau nostalgia. Jauh tua, dia mau sekolah, walau sedangkan ada kasih sekolah belum tentu mau jadi pintar. Tidak, minimal kan orang tua bisa bernostalgia dengan dia sekolah dulu kan, ada sekolah ulang di masa tua. Ada sekolah kabar pada balau kayak bahkan bukan saya tidak membasinggung siapa. Ada saya petante itu patah pensil tarabe buku. Putus sekolah. Jadi pintar. Memang dia tahu semua apa. Mulai nggak mau kasih ini apa akar 9, logaritma. Dia tahu. Teorema Pitagoras. Gampang. Aljabar gampang. Kosinus tangen apa sama matematika gampang. Dari kota A ke kota B dengan panjang 576 km. Kemudian dia berangkat ke kota C dan dia balik lagi pulang balik. Berapa DP panjang lo jarak antara kota A, B, C, D? Dia jawab X, Y, Z. Bagus sekali. Ya Allah. Baru salah semua dia protes di Pak Guru. Mau duga lo Pak Guru tak tambah lo tak apa. Sampai itu saking DP cinta pada DP anak, Bos. Zaman di mana begitu harus bernostalgia dengan pendidikan di zaman itu begitu. Atau sampai bahas ini loh soal ini bahas soal apa? Ini yang lo orang tua Indung. Tidak mau baku sedu saya Pak. Tron di Gorapu itu biasa baku sedu tapi tron pe baku sedu itu betul lo. Oke, kami kira-kira ada tidak orang itu hidup berdampingan saja dengan ini wabah? Maksudnya ya biar saja, bukan berarti orang ya kasih biar aja orang warga mati saja sakit juga, bukan. Maksudnya ini kan tetap ada DP solusi. Vaksin sudah jalankan, jaga jarak apa semua. Tidak boleh orang rindu lah, suka menangis kita. Orang rindu lah. Sebenarnya sederhana dia. Dari pandemi jadi endemi. Selesai. Sekarang kan pandemi. Kemudian jadi endemi. Jadi itu ya ini penyakit. Iya penyakit. Sama dengan flu biasa. Iya. Bahkan begitu. Semua suka begitu. Bahkan pejabat atau orang-orang semua suka begitu. Cuman kan ini bicara tentang itu. Bagaimana mau bikin begini salah, dan juga ada orang juga terkungkung dengan aturan begitu. Terkungkung ya, ada bahasa Melayu apa ya?
begitu tak ini ada aturan begitu kan, DP aturan memang sebagainya. Iya terikat dengan aturan, begitu. Sampai perlu datang lo istilah. Iya, claiming hate, begitu. Jadi tetap ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Semua juga siapa yang tidak mau hidup, maksudnya begitu kembali ke artinya begini, reset ulang jo, gitu. Iya. Reset ulang jo semua. Orang ini yang ada pasti ada itu, dan saya yakin dan percaya ada itu. Cuman kan ada juga DP waktu kan, begitu. Saya tidak tahu kalaupun ini cuman skenario ataupun ini cuman apa dulu kayak orang ini macam main Mobile Legend. Macam TNJ lah orang ini ya gitu. DP waktu orang harus keluar dari situ. Jangan cuma jaga batur DP mindset lo orang yang termasuk gitu. Kalau orang tahu di game sih, gitu sih. Aku juga sih tidak terlalu makan begitu. Tapi masalahnya juga oknum-oknum tertentu juga kayak santai-santai saja, padahal bukan orang-orang pintar saja, orang-orang awam saja pasti dorang bebajak apa dulu deh bahasa Gorontalo ini, super mainan lo pemerintah UTT. Maksudnya dorang tidak peka dengan bahasa-bahasa yang begitu. Maksudnya dorang sadar kamar dorang sudah tahu kita permainan ini Pak sudah jo kayak atau apa jo, kasihan. Masalahnya kan orang mengacu ke pusat kan, pusat. Kalaupun yang dia apa dulu aturan itu dari pusat, dari daerah sebenarnya kalau cuma pikir pemerintah sini, aparat sini suka sekali seperti biasa. Dan itu saya bisa buktikan, orang suka kasihan, orang curhat. Beberapa orang juga bicara dengan saya, orang suka lebih normal seperti biasa. Cuman kan jangan sampai begini, karena orang ini adalah satu negara kan ini. Baru habis itu jangan juga orang ketika ini siapa yang bertanggung jawab misalnya kalau misalnya orang cuma bikin aturan sendiri begitu, siapa yang bertanggung jawab? Iya kan? Begitu. Karena ini bicara tentang bukan cuma Indonesia, bicara tentang dunia ini alright. Negara lain seperti Cuman itu artinya oke lah, orang semua ikut aturan begitu. Cuman setidaknya juga masih ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, menyusahkan orang lain begitu. Tidak, ya begitulah artinya. Tidak ada yang dirugikan di sini. Kayak itu UMKM berjalan seperti biasa. Begitu. Untuk saat ini. Kalau saat ini kan kasihan juga pendapatan. Bahkan ada saya endorse. Pas saya endorse hari ini besok bangkrut. Hari ini saya endorse, DP besok ke sana orang bongkar. Gitu. Karena waktu masih PSBB itu gitu. Bahkan saya hampir dapat tangkap di situ. Memang sudah datang kamari, DP lampu solain ini, bukan lampu ambulans ini Pak. Iya sih. Nih orang sekarang rata-rata sutako mau sutako ke rumah sakit sekarang. Jadi orang sakit memilih, kalau boleh memilih ya mati di rumah saja. Itu yang saya harus luruskan. Pas mungkin cuman di sini yang di podcast sini yang ada begitu. Mungkin cuman di podcast Limeha. Main logo lah. Iya kan singkatan. Iya cuma podcast ini saya sampaikan bahwa saya sebagai anak kesehatan jangan takut dengan rumah sakit. Rumah sakit sekarang itu saya kan jaga pulang balik ke rumah sakit, bantu orang. Bahkan kemarin saya pernah memuat ada yang meninggal karena dorong takut dengan ini. Saya begitu, walaupun saya sarjana kesehatan, saya di situ juga bantu orang untuk dorong kan tako jangan sampai dia semua ini COVID atau padahal tidak. Rumah sakit itu punya aturan dan punya standar begitu, dan tidak mungkin juga ini harus dia mau tuduh begitu. Makanya jangan pernah takut dengan rumah sakit. Kalau sakit mau berobat atau apa, ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, aman itu. Cuman kan ini cerita ini jadi tidak gagah ini. Cerita dia bilang kalau di rumah sakit semua ini COVID, padahal tidak menjadi standar bahwa ketika orang berobat langsung dia bilang COVID. Kalaupun ada, itu masih dulu toh. Kalau sekarang tidak. Alhamdulillah sekarang dorang dengan kecanggihan dorong alat ada semua kan. Jadi dapat tahu dia positif atau tidak dan tidak. Dorang rumah sakit juga tidak serta merta langsung bilang ini positif
positif. Kalaupun orang bilang positif, dia harus minta DP pembuktian begitu. Makanya jangan takut ke rumah sakit. Kalau mau sakit mati dulu baru ini. Tapi banyak kan alat yang so ketahuan ternyata ini alat rusak, ini alat tidak berfungsi dengan baik. Ternyata flu biasa bisa diidentifikasi dia positif. Kan begini, itu juga kalau misalnya dorang dia baru habis vaksin, dia habis vaksin, pasti dia kalau misalnya belum sesuai dengan rentan waktu yang ini, ketika dia mau ini pasti dia membaca COVID itu, gitu kan? Makanya kan orang juga harus tahu, perbanyak baca ini apa dulu, Google. Ini itu Om Google Telarifets ya, menurut Google kan dia men perbanyak baca ini. Baru habis itu banyak juga info-info di ruangan Mark Zuckerberg atau Facebook, asik sekali. Ya, itu banyak juga yang hoax, banyak juga yang ini, bagi juga ditampilkan Jack Dorsey Twitter. Banyak juga info-info yang hoax. Ada orang bisa memilah mana yang hoax, mana yang betul. Dan juga orang bisa bertanya-tanya kepada teman-teman. Kita orang punya hak sebagai warga negara. Orang punya hak untuk bertanya ke dokter, ke ini walaupun cuma dok atau yang apa suster yang siapa ini bagi komunikasi. Sekarang mindset pemikiran orang-orang sekarang justru nanti Saki mau ke dokter, nanti Saki mau ke puskesmas, nanti Saki mau ke harusnya dia backing itu kayak pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas itu tempat sebelum ngana Saki harus tanya kira-kira supaya kita tidak mau dapat malaria bagaimana supaya bagaimana kita supaya tidak mau kena flu, bagaimana anak supaya tidak mau kena penyakit ini. Sekarang kan nanti orang Saki baru dia mama teo dan sambil begitu baru sampai harusnya masih sehat-sehat begini terus ya komunikasi bagi juga di aplikasi ada itu aplikasi tidak boleh mencoba tidak ada sponsor dong di podcast toh iya misalnya Halo Ahmed Halo Dokter maksudnya aplikasi begitu kan banyak aplikasi begitu tanya-tanya langsung atau juga kalau misalnya ini semua DP nama masih di Gorontalo semua itu bisa jadi gratis kalau misalnya gue tak komba bayar dola di jalan di dokter dok siapa ini saya mau tanya kalau misalnya sakit ini kalau kan sama bayar toh dola di jalan di pasar di mall atau di jalan pokoknya di mana saja yang penting jangan dola sementara boker sementara ya mungkin kan gitu itu sih tapi kan orang sebenarnya bukan takut atau malas bertanya tapi kembali lagi ke oknum. Ada orang yang kayak bahkan pengalaman pribadi ini semua melahirkan dorang kayak malas. Jadi untuk kalian ya tolonglah jangan kasih yang ngonipe orang tua kasih sekolah ngonipe tinggi-tinggi sekolah bagus-bagus. Itu patut di garis bawahi juga. Saya akui itu saya banyak kali saya melihat seperti itu kan punya peran tugas di kesehatan itu kan ada yang dokter, ada yang kedokteran gigi, ada juga yang apoteker, ada juga yang kebidanan, ada juga yang keperawatan, ada juga yang kesehatan masyarakat. Punya tanggung jawab dengan fungsi masing-masing sesuai dengan basic ilmu kan. Di situ ada kan sumpah untuk profesi kan. Jadi tanggung jawab dong. Artinya ketika ini jangan artinya begini, saya juga mengkritik teman-teman apa namanya? Teman-teman ke kamar kanebo saja. Kanebo. Ya belum teman-teman kesehatan artinya lem di muka tuh. Tapi suara ini mengandung Alteco. Itu jadi ini ya perlu orang punya tanggung jawab itu untuk bagaimana sekarang begini. Ada mindset yang perlu diperhatikan ini sebagai kritikan untuk anak-anak kesehatan. Sekarang begini, di masa pandemi begini orang kan takut di rumah sakit. Bahkan orang itu faktor psikologi yang paling utama. Misalnya begini, dia sementara sakit. Baru habis itu misalnya andai kalaupun betul jangan backing begitu. Begitu. So mati dia misalnya kan bukan mati parah baru datang kan apa ini impus, baru ngejaga begini. Mau mati dia bos. Ada hati lagi. Kisah ini. Coba rubah mindset itu dengan pada saat orang dia orang datang. Halo, sehat Pak. Pak kuat Pak.
semangatlah buat orang. Semangat Pak, insya Allah. Mau sembuh Pak ini alhamdulillah normal. Walaupun itu bohong, tapi setidaknya memotivasi, ya kan? Orang yang karena sakit itu psikologi bos. Contoh, ini bukan kita bahas cerita tentang ini. Sebenarnya begini. Semua takdir kan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang baik semua kan. Misalnya begini, ngana sakit. Orang macam kita toh, misalnya kita ada job hari ini untuk manggung di sini, kita sakit. Karena ini uang dia so transfer kamar kita sudah pakai. Mau tidak mau suka tidak suka, kita harus bergerak. Kita pernah bagi baru-baru. Kalau cuma pikir kita itu hampir mati. So, sakit sekali, memang sakit parah. Kita tak kolok dokter. Karena waktu itu kita ada job mau bermain di pesta kita petaman di Paguyaman Pantai. Masa kita pemain elektron? Kita ini DJ dan MC, tapi pada saat itu kita cuma DJ, ibu skedeng lah. Ajib, tapi bukan ajib, tidak begitu. Kita cocok flashball itu. Iya, begitu yang apa progresif lah di music or undercover. Alright. Jadi kita sementara sakit, ketika dia bilang, nggak ada job di sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, ngarep psikologi itu akan berubah men. Astaga, kita harus bermain. Tiba-tiba ketika kita bermain, saking kita semangat dan kita takut untuk ini, kita berangkat, kita pergi walaupun dalam keadaan sakit. Sampai di sana kita sakit itu kadang mau hilang karena memang saking kita harus tanggung jawab dengan itu. Kecuali itu memang so takdir. Ngarep mati di sini. Sakit duit tolo itu. Iya biasa. Iya duit tolo atau apa. Ada juga begini sekarang ngana sakit di rumah sakit. Baru habis itu ngana susah bangun, tiba-tiba gempa. Mau lari ngana sok. Lari turun dan mati dengan ini, tadi dengan ini. Kan beberapa kejadian begitu toh. Saat ngana ini baru ada gempa atau apa, mau lari biar sakit. Macam kita waktu kemarin itu ada gempa keras sekali. Baru ciri-ciri ini. Kita ini sementara main komputer. Ciri-ciri wallpaper. Kejadian tsunami Palu itu. Waktu itu kita itu sementara edit video ini. Waktu itu tuh nggak ada backing in video klip. Sementara edit video. Kita ini trompet produser ini sakit, baguling. Tidak susah banget batu orang bauru. Karena dia tak mau pulang di rumah, dia mendapat tahu sakit, dengan dia tidur di studio. Dia ngilang duluan. Ciri-ciri ini kan gempa hilang. Baru bos, tidak ada dia bos, sedih saja. Kabar nyala. Itu apa? Psikologi. Begitu juga ketika mindset lo berpikir, ketika orang sakit berikan motivasi buat orang. Apalagi berdosa lo ketika orang petugas untuk menenangkan, melayani, merawat pasien baru orang tidak lakukan dengan baik. Sekarang konsekuensi lo orang orang melanggar attitude apa yang menjadi aturan dari profesi. Di sisi lain, orang bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga dong. Nah gitu kan? Orang bertanggung jawab. Siapa suruh ngana kuliah di situ? Siapa suruh ngana jadi profesi itu? Tanggung jawab dong. Begitu juga anak walaupun anak bukan masuk dalam ruang lingkup itu, kan sekedar basically kita sarjana kesehatan. Nah ketika kita mendapati orang sakit atau apa, kita berapa kali bantar, ini sebenarnya bukan ria, ini sebenarnya motivasi buat teman-teman. Pada saat itu yang pertama, kita tidak takut dengan orang mati, karena kita anak kesehatan. Cuman kita takut dengan anak kecil yang meninggal gitu. Kita takut kan ada orang dokterin kamar di kampung, kalau anak kecil mati itu dia main di tumit gitu. Pada saat itu ada yang meninggal tuh di rumah sakit, baru karena mungkin tidak ada biaya atau apa, anak antar waktu itu jam 2 malam kita antar di salah satu desa Terbang Cumut tuh, salah satu desa ini sumpah lagi talon mah tak ada antar. Pas habis kita antar ke sana, kita pulang di rumah di pinggir gunung guys, baru kita pulang kamar sendiri. Alright. Memang kita banyak sekali kita sudah panggil cerita dari keluarga ini supaya kita tidak mau ini kan orang dalam keadaan berduka, kita harus pulang. Masalahnya juga kita tidak enak juga kan, kita harus semua lama-lama di situ, baru orang juga pada saat juga sibuk dengan ini tuh, dan kita juga harus pulang karena memang masih ada yang kita mau kerja DP pagi-pagi, pulang kita takut.
karena itu maksudnya sebagai tanggung jawab rotor. Begitu juga banyak juga kayak ada orang pinjam kita kendaraan, mau orang sakit atau apa begitu, kita kasih pinjam minimal. Kalaupun kita secara tidak profesional kita tidak berguna untuk orang lain, minimal kita ada kepedulian untuk orang-orang yang butuh dengan kita PI ini. Atau minimal kita memberikan motivasi tentang apa, kan kalau di kesehatan masyarakat itu namanya pada DP promosi kesehatan, DP pencegahan, DP ya minimal yang kecil-kecil lah, kayak apa, perilaku hidup bersih dan sehat atau apa seperti itu. Walaupun saya tidak bersih, walaupun saya tidak begitu sehat, agak ada ini sedikit gangguan dia. Begitu. Oke, jadi Ana rasa cukup dulu ya untuk Tikamit. Ada banyak sih sebenarnya tidak cukup dia. Mau undang dia ini harus mungkin sampai part 5 mungkin. Jadi mungkin ya pesan orang semua satu tujuan sekarang ini ingin PPKM berakhir, pastinya itu kan itu ya. Bukan PPKM yang berakhir, pandemi. Wabah yang berakhir. Kalau pandemi PPKM berakhir, wabah masih ada, dia akan berubah lagi setelah PPKM, PSBB, PPKM baru ada lagi ya, gitu. Oke, wabahnya insya Allah cepat-cepat berakhir. Amin. Dengan semua penyakit itu berawal dari pikiran semua. Jadi tidak usah pikir-pikir itu sakit apa semua terang. Baru itu, orang harus kampanyekan jangan takut untuk ke rumah sakit. Jangan takut untuk berobat dan lain-lain. Harus bawa. Jangan takut untuk mengkritik, membela yang benar. Dengan Ngoni yang punya profesi sebagai perawat, cintai ikhlas Ngoni menjalankan Ngoni pe profesi itu. Ngoni cintai sekali itu Ngoni pe profesi itu. Jadi usahakan Ngoni cari itu orang sakit di mana, karena orang sakit sekarang takut cari pangon. Iya. So, untuk semua kesehatan sih, orang-orang anak-anak kesehatan semua wajib. Ya. Oke, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.